Dunia itu simbolnya bayaran. Kira-kira sampean kalau disuruh milih Bapak Ibu, nggak boleh dipilih dua-duanya. Lebih milih ganjaran apa bayaran? Akhirat simbolnya pahala, dunia simbolnya harta. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh milih salah satu, lebih pilih pahala apa harta? Bikin orang bahagia tanpa usaha bisa, Allah Maha Kuasa kok. Allah bisa bikin manusia bahagia tanpa usaha, tapi kita tetap diwajibkan usaha. Kenapa? Agar kebahagiaan itu jadi sempurna. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil usahanya sendiri, suka menikmati hasil karyanya sendiri. Gini Bapak Ibu, kita usaha, kerja keras, banting tulang, peras keringat, petentengan, terus dapat hasil. Itu rasanya lega, bahagia, jauh lebih membahagiakan daripada kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat hasil. Betul? Ya Allah, gak nyaut. Betul? Bapak Ibu misalnya kerja keras, peras keringat, banting tulang, petentengan, riwa-riwi, mondar-mandir, mobat mabit, moncat macet, morak-marik, mosak masik, nibot tangi, golong komeng, kalang kabut, bukan hanya mengamalkan P4, P banyak banget. Pergi pagi pulang petang, poyang-payangan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas bingis, belirak belirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, perengat perengut, perletak peletik, penculat penculot, perang prung prak prek, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Daripada nggak diperhatiin, setelah pontang panting ndak karu-karuan dapat hasil, lega, bahagia rasanya. Daripada nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dikasih hasil, nggak nikmat. Udah gini aja, Bapak Ibu pilih mana? Nggak usah ngapa-ngapain, langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Pilih mana? Pilih ngapa-ngapain dulu lah, yang enak itu ngapa-ngapainnya. Lu nggak ngapa-ngapain kok langsung punya anak, bingung sampean. Ya enak ngapa-ngapain dulu, terus diulang-ulang ngapa-ngapainnya. Rengkosan petentengan ndak karu-karuan, gitu, baru punya anak. Lah sampean maunya kan gini, ndak usah kerja, ndak usah capek, jadi orang kaya, duitnya banyak, maunya gitu kan? Ngimpi. Andai seperti itu terjadi, Bapak nggak bahagia Pak, nggak nikmat Pak, nggak nikmat. Tangi turu ngisor bantal tumpuan duit, nggak nikmat. Nikmat itu kalau Bapak Ibu petentengan kerja dulu baru dapat hasil. Saya nggak ngapa-ngapain, datang ke sini langsung kasih duit 2 koper, nggak nikmat. Makanya saya ceramah. Ya iyalah, apanya yang cair? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, maaf, makanya sekarang Bapak Ibu disuruh ngapa-ngapain, disuruh capek-capek ibadah, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ngaji, disuruh sedekah, disuruh menolong orang, disuruh zikir, capek-capek supaya kelak di akhirat mendapatkan nikmat sempurna. Bapak Ibu, nanti sampeyan semuanya di surga kalau jadi, ya jadi apa enggak? Kalau jadi di surga, nanti di sana akan mendapatkan kenikmatan sempurna, hasil dari ngapa-ngapain waktu di dunia. Kayak gini loh, yang lain ini lagi tidur mungkin, sampeyan capek-capek di sini, paham? Yang lain enak-enakan pakai AC nggak karu-karuan, sampean di sini berkeringat, masya Allah, sampai kipas-kipas, duduk berjejal-jejal, ambu kelek kecut, ambu entut selengut-selengut, sampai bokongnya panas dan sebagainya. Malam yang lain tidur lelap, gayer-gayer, kiyer-kiyer, melungker, mabrik iler, jeketang kayak pindang dadi batang. Bapak Ibu bangun, Allahu Akbar, bercapek-capek, entul-entul, jenis-jenis, tuli-gulik, entut-entut, gobek-gobek, cerekal, Allahu Akbar, entul-entul, jenis-jenis, tuli-gulik, entut-entut, gobek-gobek.
cerekal Allahu Akbar entul jadi tulik-kulik entut gobek-gobek. Halo, mungkin gosip, ibu tahlilan, ibu zikir, ibu duduk bersila, wiridan sambil pegang tasbih, sulastri, sumiati, sunarti, sugiyarti, sulika, supiah. Anyel aku ra digatekne kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke. Bahagia itu menyangkut rasa, bukan soal harta. Bahagia itu soal hati, bukan soal materi. Maka hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan, betul? Mas, percuma mas, sampean berhasil mendapatkan perempuan cantik jadi suaminya, jadi istrinya, maaf. Sampean berhasil mendapatkan perempuan yang cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, sama kembelana, kemontok, kementek, molek, kinyis, mingis, mentang, moblong, denok, debleng. Sampean berhasil mendapatkan jadi istri sampean, tapi sampean nggak bisa merasakan, soalnya sampean impoten. Percuma dong berhasil mendapatkan jabatan kedudukan, tapi nggak bisa merasakan. Berhasil mendapatkan jabatan kedudukan, kampanye ndak karo-karuan, saudara-saudara dukung saya, saudara-saudara, kalau saya jadi pemimpin akan mensejahterakan saudara-saudara semua, jalan-jalan akan mulus semua saudara-saudara, kesehatan gratis saudara-saudara, pendidikan gratis saudara-saudara. Duwe mbae apa piye? Duit disebar, pengen jadi pejabat misalnya, pengen terpilih, sampai fotonya disebar kemana-mana, dipasang di pohon-pohon, dia rela jadi penunggu pohon, rela jadi penunggu jembatan, berhasil dapat kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya kedudukan. Percuma, baru beberapa bulan tangkep KPK. Nah, itu namanya kan berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan, betul? Lah percuma lah. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri, betul? Percuma dong berhasil memiliki kalau nggak bisa menikmati. Memiliki TV lebar 5.000 in tapi matanya belek terus. Mending TV kecil-kecil mata sehat, kursi harganya 5 miliar tapi pantatnya udunan pelentingan. Percumalah. Halo, rumahnya gedong magrong, tumpuk pitu, mobilnya mewah-mewah semua tapi sakit-sakitan. Mobilnya 17 tapi stroke berat. Yang naiki mobilnya malah pembantunya, supir-supirnya, dia naik apa? Geledekan, didorong kursi roda karo keple kabeh. Itu namanya memiliki nggak bisa menikmati. Percumalah duitnya miliaran tapi hidupnya di ruang ICU. Di semua bank dia jadi nasabah, rekeningnya wis private kabeh, gak terima priority, tapi uripe ning ruang ICU. Coba makan minum udah nggak bisa, lewat impus, berak kencing diselang. Percuma duit miliaran, hidup cuma siapa ngomong persis? Makasih. Ayo coba sampean tak kasih pilihan, dijawab dan dipilih. Pilih mana? Jadi orang kaya sakit-sakitan sama orang miskin sehat, pilih mana? Pilih mana? Kaya sehat. Subhanallah, orang selapangan kok budek semua.
Nggak ada itu pilihannya, cuma kaya sakit-sakitan, miskin sehat. Pilih mana? Nggak ada. Tak kasih tahu, milih sehat. Walau berapapun kekayaanmu nggak bisa dipakai beli sehat, betul? Tapi sementara sampean miskin sehat, kerja keras, ikhtiar maksimal dibarengi doa, suatu saat harapan bisa berubah jadi kaya. Amin. Nopo mau ra dipilih kok amin. Duh, lah apa artinya kaya kalau sakit-sakitan? Jangankan sate 100 tusuk, kambing 100 kandang dia bisa beli, tapi daging kambing sak pringkil nggak berani makan. Percuma toh. Mending sampean gak gablek duit tapi sehat. Sate sak sunduk itu kerokoti sak sujen-sujene. Buat apa kaya kalau sakit-sakitan? Jangankan gula 100 kuintal, pabrik gula 100 bisa dia beli, tapi gula sesendok aja dia nggak berani minum. Paham? Paham pora iki? Allah ya Karim. Oke, Ibu Bapak, biar nggak berlarut-larut karena saya ini nanti harus geser ke Bengkalis. Saya di BCI panitia, waktu ceramahnya 25 menit. Yang nggak ikut nyumbang tolong nggak usah cerewet. Halo, bahagia itu nikmat. Apa Bu? Kurang semangat. Bahagia itu apa? Oke, nikmat itu nggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Ini harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan mesti nggak paham. Soalnya warga sini terkenal cantik-cantik, tapi oon. Maaf ya, kalau aku bilang oon itu bahasa akrab sayang. Bener, bukan bermaksud merendahkan, tapi aku tuh pengen deket sama kamu. Aku orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Jujur panitia, masang tendanya ini kejauhan dari panggung. Sehingga apa ya, kita interaksinya itu rasanya kayak kejauhan gitu loh. Jadi lain kali panggungnya agak deket. Ini kendala loh, kendala. Karena aku nggak bisa jauh dari kamu. Aku kan sayang kamu semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak yang muda kok malah yang tuan duluin ngene-ngene. Kadang asam urat kumat, kepluntir ra iso balik. Udah gini-gini. Nikmat itu nggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda, karena nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Ini supaya lebih mudah dipahami, tolong dijawab. Nanti sampean akan bisa membedakan Bapak Ibu. Mas, kotaknya jangan jalan dulu. Nanti dikasih waktu sambil sholawat bareng-bareng gitu loh. Ya. Bentar. Sebentar ya. Persiapan apaan udah dilakoni kok persiapan. Ngeyel. Panitia departemen pengemisan. Sebentar la haula wala quwata illa billah. Masa orang ngaji belum 15 menit kok kotaknya udah bingung. Bentar. Oke, supaya Bapak Ibu tahu bedanya antara nikmat dengan enak. Tolong dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana? Nah, sawah, soalnya potonganmu ra tau no restoran. Ya itu jawaban orang-orang yang nggak pernah ke restoran. Loh, kalau soal enak, jelas lebih enak yang di restoran mewah, harganya aja lebih mahal, menunya lebih spesial, kulinernya lebih macem-macem. Bicara enak, jelas lebih enak makan di restoran mewah.
Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Makan di tengah sawah meskipun menunya sangat sederhana, tapi pikiran tenang, hatinya nggak beban, nikmat. Badan capek-capek habis kerja, kotor, penuh debu, penuh tanah, ya Allah, nggak ada lauknya, cuma nasi sama sambal kacang aja plus sate. Ya beban, terasa nikmat gitu. Sebaliknya yang makan di restoran mewah meskipun menunya lengkap semua tersaji, kalau pikiran nggak tenang, hatinya beban, nggak bakal nikmat. Baru dapat 2 sendok, sendokan ketiga kesedak, keselak, gara-gara dengar orang batuk dari belakang. Lah suarane persis wong sing diutangi. Ibu tidur di spring bed dengan tidur di pring kriet, jelas lebih enak yang di spring bed. Mentul-mentul, mendut-mendut. Yang di pring kriet, kriet, geger kecepit, kecantol paku. Tapi bisa jadi lebih nikmat. Walaupun tidurnya di pring kriet, amben dari bambu itu loh. Mapane turu ki kriet, gegere kecepit, kecantol paku. Masya Allah. Tapi begitu nyenyak tidurnya, blek, sek, mimpi berangkat umroh. Naik pesawat, dilayani pramugari, sampai Madinah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, masuk raudhah, bisa sholat iktikaf zikir di situ, nikmat. Terus jalan-jalan ke kebun kurma, di situ makan bakso, minumnya es teh seruput-seruput, begitu ngelilir iler. Tapi tidurnya nikmat. Lah yang tidur di spring bed memang mentul-mentul, mendut-mendut, begitu nyenyak bleksek, mimpi dikejar-kejar hantu, ngipine dibergi gendruwo, ngipi dikrikiti garangan, nggak nikmat. Maka maaf, nikmat itu kadang-kadang capek, nikmat itu kadang-kadang payah, nikmat itu kadang-kadang sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu tolong dijawab lagi, dicubit itu sakit apa sakit? Dicubit sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Emang sakit tapi terasa nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku, yang sakit tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit orang yang kamu suka. Nganti siwele ora diobati kok malah diambakno terus difoto, digawe status, digawe caption, dicubit Abah Anza. Lagi-lagi tolong dijawab ibu-ibu, bapak diem. Hamil capek apa capek bu? Payah apa payah? Sakit apa sakit? Bapak diem, nggak usah ikut jawab. Wong lanang ora mesake, meteng abote ngono bahane sik ditambahi terus. Hamil itu bu, capek, payah, sakit, tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Emang capek, payah, sakit, tapi nikmat. Baru hamil muda, muntah-muntah itu sakit, tapi seneng, sampai muntahnya dikeras-kerasin biar tetangganya denger. Kenapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Karena yang dikandung anak dari suami yang dicintai. Coba kalau yang dikandung anak hasil dari arisan, dipeletet-peletet. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat meskipun sakit. Kandungannya udah gede, kandungannya udah besar itu, ya Allah bu, mendeh-mendeh jalan nih sampai ndegek-ndegek. Mereng, ampek, melumah, sesek, mengkurep, remek. Ora kena diselehke, ya kok kena diselehke Pak, penak tepak repot masak selehke rampung centelke meneh.
Tapi karena yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Tengah malam bayinya nendang-nendang perut, dul nyunjuk ya Allah, suaminya tidur lo dibangunin, ya bangun toh ya bangun kilo ya, proyek garapannya ayah pola ya. Oke, ibu maaf ibu tadi nyampe sini jam berapa? Jam 1 nyampe sini, sekarang udah jam 3, berarti udah 2 jam ibu duduk di sini. Capek apa enggak bu? Bohong, enggak capek kok, alean wis ping 7 sing silo sembujung delojor mereng iwo mereng nengen metungkruk. Pasti ibu capek, pasti ibu ngerasa payah, tapi ibu bahagia karena bisa berjumpa sama idola. Duh, ya capek ya payah tapi nikmat kan. Makanya saya kalau ditanya, Abah jadwal ngaji kayak gitu ceramahnya apa nggak capek Abah? Ya capek. Kalau saya bilang nggak capek bohong saya. Ya capek lah. Saya kemarin di Jawa aja, itu wilayah Jawa Tengah sama Jawa Barat, seminggu nggak pulang. Nyampe rumah sehari, malamnya masih ngisi acara di Jawa, terus pagi langsung terbang Kalimantan Selatan sampai sini. Ini habis dari sini malam nanti saya ke Bengkalis. Kalau ditanya capek apa enggak, ya capek. Kalau saya bilang enggak capek, bohong saya. Saya lebih banyak nginepnya itu tidurnya di hotel Bandung, maksudnya ban gelundung. Capek, payah, sakit, tapi saya merasakan nikmat, saya seneng karena saya mendapatkan Astaghfirullahaladzim, otak error itu namanya. Pikiran itu jangan gitu toh, dipikir pikiranmu kok duwe. Alhamdulillah saya dapat saudara. Saya loh, kalau saya nggak datang ke sini apa saya dapat saudara sekian banyak? Apa saya bisa ketemu Pak Camat, Pak Kapolsek? Berarti kan bertambah saudara, bertambah sahabat, tambah konco nono Bu. Karena bagi saya konco karo duwe itu jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Temen sama duit itu jelas lebih penting. Ya Allah ya Karim. Kok ngono ya? Saudara sama duit lebih penting. Makanya banyak ribut dengan keluarga gara-gara. Ya Allah, coba sekarang ayo kita berpikir sehat. Misal Bapak Ibu duitmu banyak banget, wes nggak terhitung saking banyaknya, nggak berseri, tapi hidupmu sendirian, nggak ada kawan, nggak ada temen. Ayo mau ngapain duit banyak? Percuma lah, nggak bisa ngapa-ngapain, ngguruki awakmu kuwi. Sebaliknya sekarang, meskipun Bapak Ibu nggak punya duit sama sekali, tapi banyak kawan, banyak temen, enak. Lagi repot banyak yang nolong, lagi susah banyak yang bantu, karena temennya banyak. Betul? Makanya temen sama duit itu lebih penting. La haula wala quwwata illa billah. Tadi kau udah bilang iya tuh tadi. Coba aku tak berusaha sekali lagi, siapa tahu berhasil memberi pengertian yang sehat. Tadi kau udah bilang iya semua toh. Misal lagi perbandingan, duitmu itu sak pirang-pirang, banyak banget duitmu, dah tak terhitung, tapi hidupmu sendirian, nggak ada kawan, nggak ada temen, mau ngapain dengan duit banyak? Percuma. Sebaliknya nggak punya duit sama sekali tapi banyak kawan, banyak temen, enak. Lagi susah banyak yang nolong, temennya banyak. Lagi repot, lagi bingung, banyak yang nolongin karena temennya banyak. Betul? Nah makanya temen sama duit itu jauh lebih penting. Para edan-edan sekalian yang saya hormati, boh sakarepmu. Sakarep. Tahu kayak gini nggak dateng aku, bener. Nah ketularan edan nanti saya. Ini kalau misalnya saya ngomongnya dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Camat gak ngerti ya bene, salahnya gak ngerti. Wong warganya banyak yang Jawa, masa camatnya nggak ngerti Jawa.
Ndak ngerti ya bene Abdul Ghafur. Ya apa kepala PKM apa? Kadin ya kepala dinas. Ndak ngerti ndak apa-apa. Pokoknya yang lain ketawa ikut ketawa gitu aja beres urusannya. Nanti kalau ditanya bupati gimana tablik akbarnya? Hihi beres. Selesai urusannya. Aman ngono ae. Ana dia jamaah rahimakumullah, saking pentingnya nikmat yang bikin bahagia. Makanya setiap sholat kita baca suratul Fatihah di setiap rakaat, betul? Itu ada doa minta kenikmatan. Di mana itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Minta kenikmatan. Bapak Ibu para jamaah, nikmat jangan hanya di dunia saja. Rugi kalau nikmat hanya di dunia, karena kenikmatan dunia itu mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kok menipu? Ya iya, karena nikmat dunia itu hanya di permulaan saja. Makin ke belakang makin gak nikmat, semakin lama hilang kenikmatannya, bahkan bisa habis sama sekali kenikmatannya. Yang namanya nikmat sejati itu nikmat seterusnya, nikmat selamanya, nggak ada habis-habisnya, bahkan makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat. Itu baru nikmat sesungguhnya. Kalau nikmat di dunia kan enggak, nikmat di dunia itu nikmat hanya di permulaan saja, makin lama makin enggak nikmat, makin lama berkurang nikmatnya, bahkan lama-lama habis itu nikmat. Makanya hanya menipu. Nikmat yang beneran, nikmat hakiki, nikmat sejati itu nikmat di akhirat, nikmat surga. Makin lama makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, dan nikmat terus-terusan nggak ada hentinya. Bapak Ibu, nanti sampean di surga nek sido, ya mudah-mudahan jadi makan di surga itu makin lama makin nikmat. Sendokan ke-50 jauh lebih nikmat daripada sendokan pertama. Sendokan ke-100 jauh lebih nikmat daripada sendokan ke-50. Paham? Paham? Allah ya Karim gak nyaut. Minum di surga tegukan ke-100 jauh lebih nikmat daripada tegukan pertama. Mangan ngombe seger. Iki ana sing bingung, lha ngisinge piye? Di sana nanti udah nggak ada acara ngising. Keluar jadi keringet, baunya harum. Infone ngono. Ya sama-sama belum ke sana kok. Kan masih seputar info, tapi infonya A1 itu loh. Lah kalau di dunia nikmatnya makan ya sendokan pertama itu. Nikmat. Ayo teruskan sendokan ke-25. Nek. Sendokan ke-50 muntah. Betul? Hilang kenikmatannya. Minum di dunia segernya ya seruputan pertama itu, tegukan pertama seger, lanjut sampai tegukan ke-50, tegukan ke-200 beledos wetengmu. Kumpul bojo nang donya enak yo pertama tok kuwi ser klimpruk wis. Apa maneh sing balungan tuwa nek rampungi boyok ora karo-karoan kae. Ayo sapa sing iso terus-terusan protol dengkulmu. Enak yo pertama tok ser selesai. Lah besok di surga makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Itu nikmat sesungguhnya, nikmat surga. Maaf banget. Bapak laki-laki yang merasa gagah, yang merasa ganteng di dunia. Berapa lama gagahmu, berapa lama kuatmu, berapa lama gantengmu. Makin tua yo makin loyo, betul? Biyen kenceng jejeg mlakune, saiki wis bungkuk-bungkuk. Biyen 100 kilo lari kuat, lari 10 kilometer banter. Saiki mlaku wis nyeret. Halo? Musik enome anggere ana wong ayu arep ditebek, anggere ana wong ayu arep ditebek, bareng wis tuwa kari melorok tok. Bocah kok blongor-blongore anake sapa? Dijajari tenan mengkeret. Loh, di dunia begitu kok. Woi. Paham enggak tuh ini? Ibu juga begitu.
Yang merasa bodinya oke, cantik di dunia nggak lama bu, nggak lama. Makanya yang dikasih body bagus cantik, ojo kemen. Nggak lama bu. Woi, ya sekarang masih muda, onderdilnya masih kuat, kenceng kabesean, mening-mening glowing, mindur-mindur, ginyur-ginyur, mentek-mentek kae. Semanen ratapno jantung. Ya wong lanange disenyumin langsung jantungnya duduk 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 duduk. Lirikane medhotno kolor. Ya wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del kolore pedhot. Coba kalau udah tua, kendo kabeh kae. Ngadeg ning ngarepe kaca nyawang ayang-ayange dhewe wedi. Melayu kok ngelirik ambek mengengehi medeni wong. Ya sekarang masih muda kok. Ayo kalau udah tua, pipine kempong, untune ompong, dodo karek tengere tok. Biyen mentek-mentek saiki ngelewer wisan. Ngelembreh karek tengere tok. Tinggone BH mbrosot. BH dikencengi anjlok. Ndak lama. Lo kenikmatan dunia kan nggak lama. Halo? Halo? Sorry, yang punya pangkat jabatan kedudukan di dunia nggak lama, nggak lama, nggak lama. Iya sekarang masih punya pangkat jabatan kedudukan. Siap dan siap dan siap dan jadi kapolsek. Setiap orang ketemu siap dan siap dan siap dan, apalagi anggota sana kamu sama kamu siap dan siap dan siap dan. Nggak lama. Coba nanti kalau udah purna, wis pensiun. Nah sing ngarep siap dan ya sopo? Nggak ada. Sekarang jadi camat. Main perintah siap bapak, siap bapak, siap bapak. Mau naik mobil pintu dibukain. Begitu udah masuk ditutupin. Koper dibawain, map dibawain. Nah, perasaan orang itu makin tinggi pangkatnya makin keple tangannya. Masa bawa map aja udah ndak kuat, berapa ton itu map. Baru jadi camat yang ndak kuat bawa map. Izin Pak Camat, kalau nggak kuat boleh turun panggung. Acara ini nggak dihadiri camat ya tetap jalan kok. Izin Pak Camat. Loh, ini saya biar akrab sama beliau. Gitu loh. Ini bahasanya saya seperti ini Pak Camat, nggak usah kaget. Ya sekarang. Ya Bapak, siap Bapak, enggak Bapak, siap Bapak. Itu coba nanti kalau udah pensiun. Yang mau siap Bapak ya siapa? Gitu loh. Nggak lama kok, makanya kalau ada pangkat jabatan nggak boleh disombong-sombongkan. Allah nggak suka itu. Karena itu amanah titipan dari Allah. Betul? Kadang ada orang punya pangkat, Masya Allah, jalanin degek-degek gini Pak Kapolsek. Kesenggol dikit marah-marah dia. Saudara jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu ya siapa saya. Loh, lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa sih? Pangkatnya itu wakil RT. Sombongnya minta ampun. Selesai semuanya. Apapun jabatan dan pangkatmu di dunia nggak lama. Begitu purna pensiun selesai. Betul? Siapa ngomong kiai apa doae mau? Nggak sama. Duh. Kalau kiai nggak sama, beda. Itu ngomong kiai apa doae jadi. Enggak, beda. Maaf sekarang. Ini Mbah Yai yang ini Mbah Yai yang sepuh ini. Hah? Lah ya Pak Ketua BK. Pak KUA. Lah ya kan beliau juga Ustadz. Pak KUA Ustadz atau Pak Kiai sampai sepuh ini beliau, taruhlah ini kiai lah. Lah ya kiai. Beliau mudah-mudahan panjang umur. Sampai 170 tahun. Nah sehingga kemana-mana
Ya udah nggak kuat jalan sendiri kan, pakai kursi roda, dorong. Nah terus Pak Camat, mudah-mudahan panjang umur juga, 170 tahun juga. Dorong camat apa pilih dorong kiai? Ya kiai lah. Kiai makin tua makin berkah. Rebutan pengen dorong kiai. Camat, gelondong nggak ya wes? Ndak Pak Camat kok takut gitu kayaknya. Ini contoh Pak Camat itu gara-gara warganya Pak Camat itu ada yang bilang kiai ya sama saja gitu loh. Ini saya maksud membedakan, beda Pak Kapolsek. Nggak lama kekayaan dunia, maaf yang merasa banyak duit banyak harta, nggak lama itu. Kau bisa menikmati kekayaanmu itu nggak lama. Ya selama kau masih sehat. Nggak usah nunggu mati, nggak usah nunggu tua. Hei, Allah ya Karim, yang merasa kaya itu semuanya bisa dibeli, semuanya bisa dibeli, bisa dimiliki, sombong, ndak lama. Kau bisa menikmati kekayaanmu itu selama kau sehat. Udah nggak usah nunggu mati, nggak usah nunggu tua, dikasih sakit dikit aja sama Allah. Duit banyak, daging takut, gorengan takut, gajah takut, gula takut, orangnya gagah takut sama daging. Ada pakai baju warna merah, orangnya gagah ganteng tapi sama kacang takut. Halo, lah ya iya toh, makanya nggak usah dibangga-banggakan, nggak usah disombong-sombongkan. Apaan sih gitu loh. Kadang-kadang masih muda aja udah banyak penyakit. Ya sekarang masih bisa merasakan semuanya. Coba nanti kalau udah tua diajak prasmanan menu lengkap ini, mbah nasi mbah dikit aja, ambilin sop mbah ya, kuahnya aja. Ini sate mbah empuk mbah, sunduknya aja. Maka jangan hanya nikmat di dunia saja, rugi, tapi harus pula nikmat di akhirat. Sehingga kita diajari doa yang orang sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Atau bisa diartikan, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan, yang dengan kebaikan itu aku bisa meraih kebaikan di akhirat, dan dengan kebaikan itu aku terbebaskan dari siksa neraka. Nah, supaya bebas dari siksa, diantaranya harus ditolak. Ada penolak balak dan penolak siksa, penolak azab. Yang paling gampang kita lakukan adalah sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, musibah, bencana, sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah dengan musibah. Sekaligus kita berniat sedekah untuk tolak bala, niat keselamatan. Mari Bapak Ibu sisihkan sebagian rizki yang diamanahkan Allah kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita. Ini panitia sebentar lagi akan keliling. Bapak Ibu tolong siapkan infak terbaiknya, nggih? Nggih, biar nggak lama-lama segera disiapkan. Jadi nanti panitianya sampai di samping Bapak Ibu tinggal masukin. Jangan kok panitianya udah di samping nunggu buka tas, nyari dompet, milih, tahu-tahu uangnya cuma 2.000. Udah disiapkan nggih? Seragam muslimat, ayumu ngono kok mek 5.000 sing mbok siapno. Lho, gelange papat kok. Itu loh seragam muslimat itu loh. Ganti itu yang 5.000 itu ganti. Ganti. Ada masa depan fit dunia, ada masa depan fil akhirah.
Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Coba Bapak Ibu kira-kira kalau saya ajak berpikir yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Halo? Ya Allah, ini ganteng-ganteng cantik-cantik kok agak on ya. Padahal dijawab tuh sayang. Bapak Ibu kalau misalnya ngomongin anak gini, nak pikirkan masa depanmu nak, itu yang dimaksud masa depan yang sesudah mati apa yang sebelum mati? Bapak Ibu misalnya punya planning nih gak ngerti ku rencana, punya rencana mau bangun rumah, Bu, kepengen punya rumah hunian yang bagus, yang nyaman, punya rencana mau membangun rumah, itu kira-kira yang direncanakan membangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Yang direncanakan untuk dibangun itu rumah yang di surga apa rumah di dunia? Udah, masa depan itu ada dua, ada masa depan akhirat, ada masa depan dunia. Sementara ini kita lebih fokus ke masa depan akhirat apa masa depan dunia? Udah nggak usah munafik, Allah udah nyindir kita dengan terang-terangan, bal tu'thirunal hayatat dunya. Rata-rata umumnya manusia itu lebih memilih kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Manusia pada lupa wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Tapi umumnya manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Ayo coba sekarang dijawab. Ibu, kok malah ngelihat anak dua yang pelayon ini toh? Bu, akhirat itu simbolnya ganjaran, dunia itu simbolnya bayaran. Kira-kira sampean kalau disuruh milih Bapak Ibu, nggak boleh dipilih dua-duanya, lebih milih ganjaran apa bayaran? Akhirat simbolnya pahala, dunia simbolnya harta. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh milih salah satu, lebih pilih pahala apa harta? Allah ya Karim. Misalnya ada dua undangan untuk Bapak Ibu, waktunya bersamaan, tidak boleh didatangi dua-duanya, harus dipilih didatangi salah satu saja. Satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya lagi undangan untuk mendapatkan bayaran. Coba yang satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, yang ngundang langsung Allah, yang mau datang dapat ganjaran 27 derajat, dapat rahmat, dapat ridho, dapat barokah. Hayya 'alal falah, itu undangan langsung dari Allah. Yang mau datang dapat 27 derajat, dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat ma'unah, dapat barokah, dapat ridho. Satu undangan dari camat Pangkalan Lesung, yang mau datang dapat bayaran duit 1 juta rupiah. Kira-kira Bapak Ibu lebih pilih 27 derajat apa 1 juta? Lah kok 1 juta wong 50.000 mbok parani kok sampai 1 juta. Bu, Ibu kira-kira lebih bangga mana? Punya anak yang pinter cari ganjaran sama anak yang pinter cari bayaran? Dua-duanya dipilih Pak. Disuruh milih salah satu kok dua-duanya dipilih.
Ya udah, nggak apa-apa, dipilih dua-duanya. Oke. Kalau misalnya mau membangun rumah, ya rumah yang akan ditinggali selamanya di surga, ya rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah yang di dunia. Betul, Bu? Sekarang saya tanya, rumah dunia sama rumah di surga itu lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Lebih mewah mana? Nah, tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Rumah dunia sebagus apapun, semewah apapun, semegah apapun, itu rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Cendela satu aja nggak dibawa. Ya boleh nok ini usum, ibu-ibu arep mati pesen anake, nak ibu iku nek ngombe gak iso nek gak banyu adem nak, so nek ibu mati kulkase katutno ya nak ya. Itu rumah pasti akan ditinggalkan selama-lamanya. Maaf, itu aja bangunnya habis ratusan juta bahkan kadang miliaran. Padahal begitu ditinggalkan udah nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah yang di surga. Ini tadi waktu kardus keliling tadi, kotak infak keliling tadi berapa yang dimasukkan? 2000 pakai bangun rumah. Kalau 2000 itu hanya dapat paku satu nyublesi bokongmu itu. Lo rumah yang pasti akan ditinggalkan selama-lamanya, ratusan juta bahkan miliaran biayanya, sampai utang-utang loh. Sedangkan yang akan ditinggali selama-lamanya yang di surga 2000, 5000, 10.000. Oleh karena itu para orang-orang gila yang saya hormati, lah kita dalam hal ini nggak waras loh kita. Harusnya yang kita prioritaskan itu yang akan menjadi milik kita selama-lamanya. Itu yang harus jadi prioritas, yang akan menemani kita selamanya, yang akan menjadi milik kita selamanya. Nah, sedangkan yang akan kita tinggalkan selamanya, ya udah sekedarnya, wong akan ditinggalkan selamanya. Betul? Kok gak nyaut ya? Rumah dunia, maaf, rumah dunia sebagus apapun, semewah apapun, itu sifatnya hanya rumah dinas. Namanya rumah dinas boleh ditinggali, boleh ditempati selama masih menjabat. Begitu jabatan selesai, purna, pensiun, rumah dinas harus dikosongkan hari itu juga tanpa toleransi. Betul? Maka sebagus apapun rumahmu di dunia ini, megah, mewah, indah, habis ratusan juta, habis miliaran, itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditinggali selama sampeyan masih berdinas sebagai khalifah fil ardi. Maaf, kayak Pak Camat punya rumah dinas. Boleh ditinggali Pak Camat selama beliau masih menjabat sebagai camat. Selama beliau masih menjabat sebagai kepala kecamatan. Boleh tinggal di rumah dinas itu. Begitu jabatan purna, hari itu juga rumah dinas harus dikosongkan tanpa toleransi. Betul? Seperti itu rumahmu yang di dunia ini, Bapak Ibu, sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kau tinggali selama engkau masih menjabat sebagai khalifah fil ardi, artinya masih hidup. Begitu jabatan selesai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rumahmu harus kau kosongkan, harus kau tinggalkan hari itu juga tanpa toleransi, kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep tapi nggak boleh lama-lama, ya semalam aja. Besok langsung diberangkatkan, diterbangkan dengan satu-satunya penerbangan yang tepat waktu dan bebas hambatan, namanya Keranda Airlines. Dibawa kemana? Rumah singgah sementara yang ukurannya hanya 1x2 meter, tahan gempa, anti badai. Kuburan. Sedangkan rumah yang akan kau tinggali selama-lamanya
adalah rumah yang di surga. Gimana? Udah punya kaplingan di sana? Kok belum? Lah jadi ke sana apa enggak? Lah kalau memang punya rencana mau ke surga, harus punya kaplingan di sana. Lah nanti mau tinggal di mana? Halo? Yang nggak mikir kayaknya berangkat besok kayaknya. Ya harus mikir lah. Maka di ulang tahun yang ke berapa ini Pak Samad? 36 Mayang Sari dan umumnya Kecamatan Pangkalan Lesung. Mudah-mudahan ke depan warga masyarakatnya semuanya masa depannya cerah dan indah. Bukan hanya masa depan yang di dunia, tapi masa depan di akhirat yang selamanya. Oke, maka Bapak Ibu terakhir, kok lo karo kurang lama gampang, rumahmu mana? Aku nanti mampir situ tak ceritani dewe sampai malam hari. Kok aku habis ini harus ke Siak. Maaf ya, terakhir ada satu teori, ini langsung rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Akhirat adalah tujuan utama, sedangkan dunia hanyalah tujuan antara. Apapun yang kita lakukan, niatkan akhirat tapi jangan lupakan dunia. Paham pora gitu omong ngene. Apapun yang kita lakukan, niatkan akhirat tapi jangan lupakan dunia. Sak polah tingkai wong mukmin, niatnya ibadah cari ganjaran tapi enggak lupa nerima bayaran. Paham? Yang jadi petani mau berangkat ke sawah, ke ladang, ke kebun, bismillah, niatnya ibadah cari ganjaran, nanti begitu panenan dijual dapat bayaran. Yang jadi pedagang mau ke pasar, bismillah, niatnya akhirat ibadah cari ganjaran, nanti dagangannya laku, untung dapat bayaran. Yang ASN, yang pegawai pemerintah mau ke kantor, bismillah, niatnya akhirat, niatnya ibadah cari ganjaran, tapi nanti di setiap tanggal muda dapat bayaran. Jadi penceramah juga begitu, mau berangkat ceramah, bismillah, niatnya akhirat ibadah cari ganjaran. Udah ya udah, harus seperti itu. Loh iya, orang mukmin itu begitu, nggak boleh melalaikan dan melupakan bagian dari dunia. Tapi ingat, dunia hanya tujuan antara, sedang tujuan utamanya adalah akhirat. Yang kita prioritaskan tujuan antara apa tujuan utama? Kok gak nyaut ya? Harus tujuan utama. Maka kata orang tua-tua dulu, Bapak Ibu, akhirat itu ibarat padinya, dunia itu rumputnya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi pasti akan mendapatkan rumput. Bahkan kadang-kadang rumputnya kebanyakan. Siapa yang memfokuskan akhirat pasti dia akan mendapatkan dunia. Sebaliknya, orang yang hanya sungguh-sungguh menanam rumput nggak mungkin dapat panenan padi. Jangankan panen padi, rumput yang dia tanam belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Orang kok hidupnya cuma ngurusi dunia saja, nggak mungkin dapat bagian akhirat. Bahkan dunia yang dia kejar-kejar belum tentu dia dapat. Understand? Ya udah, ini saja yang saya sampaikan. Boleh saya tutup dengan pantun juga.
Hidup menyakitkan kalau nggak punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, I love you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Terima kasih untuk semuanya. Oke, mungkin sebelum saya pamit, ada yang bengok-bengok sarung cap mangga. Oke, boleh anak-anak, mungkin ada anak-anak yang punya bakat bisa ceramah atau pidato atau tilawah, atau kalau hanya sholawat nggak mau aku. Kalau mungkin ada anak-anak yang punya bakat ceramah atau tilawah, ayo boleh naik ke panggung bareng sama Abah. Nanti akan dapat hadiah sarung cap mangga plus duit dari ketua BMKT. Nah iyalah, harus siap lah ketua kok. Sekaligus ketua Dharma Wanita Kabupaten. Ayo. Pokoknya ketua dari segala ketua beliau ini. Ada enggak? Anak-anak enggak ada? Boleh sekarang ibu-ibu. Lah ya anak-anak kalau ada sini sayang. Lah sebelum anaknya itu ibunya dulu. Ayo, itu ibunya yang mana? Ada enggak ibu? Ya boleh. Di situ aja, enggak usah naik panggung, nanti ambrol panggungnya. Loh, itu putranya sampean. Yo jangan ibunya, yang lain. Anaknya sini, anaknya Nduk. Anaknya sini, ibunya yang lain, jangan ibunya ini. Ada enggak ibu-ibu? Itu yang berdiri. Udah di situ aja, Bu. Di situ mic-nya kasih. Tolong mic-nya diantar ke ibunya. Ibunya berdiri, ibunya berdiri. Iya. Adik sini dulu sama Abah, sini. Duduk sini nak, duduk sini sebelah Abah sini. Nah, duduk. Anak cantik. Ayo Ibu, salam dulu Ibu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat? Saya dari Teluk Meranti. Luar biasa, Teluk Meranti. Itu yang pakai kacamata yang di bawah itu nggak usah bisik-bisik. Kalau pengen ya situ yang pegang mic. Ibunya juga, Ibu tolong agak geser. 3 langkah ke samping kiri, lagi, biar nggak ada combenya itu. Itu ya Ibu yang pakai kacamata itu usil itu. Ibu maaf, dari Teluk Meranti, namanya? Namanya Ibu Wariah. Waria? Bukan, kalau Waria kan apa? Wariah. Ini tadi yang bilang Waria. Ibu Wariah dari Teluk Meranti. Lain kecamatan ya dari sini? Lain kecamatan. Rombongan Ibu ke sini? Rombongan. Pakai kendaraan apa? L300. L300. Kenapa kok cuma 300? Satu mobil berapa orang isinya? Ada 15 orang. 15 orang. Iuran bayar berapaan? 50.000. Oh ya, nanti tak ganti 50.000-nya. Ya 50.000-nya. Nanti bonusnya dari ketua BKMT. Ibu Wariah ikut anggota BKMT apa enggak? Ikutnya Fatayat. Oh, ikutnya di Fatayat, sama iya. Semuanya majelis taklim di Fatayat Muslimat, oke. Tapi kenal sama ketua BKMT? Enggak kenal. Enggak kenal, kan jauh. Loh kok jauh? Kabupatennya mana sini? Kabupatennya mana? Ganti yang pakai kacamata, ayo berdiri. Anyel aku. Pelalawan. Ganti yang lain, mau ditanya pelengkang pelengkuk. Ayo yang pakai kacamata berdiri.
Ibu cepet ibu, saya mau pindah. Ya Allah. Ayo ibu, ya ibu aja yang pakai kacamata, insya Allah itu lebih cantik lebih. Nah, berdiri ibu, berdiri. Nah, orang dari tadi itu aslinya itu yang mau berdiri kok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan suaranya kayak penyanyi nek iki. Sama dari Teluk. Sama satu rombongan dari Alhamdulillah kenal banget beliau. Kenal banget. Istri dari Bapak Bupati kita. Nah itu bener, itu warga yang baik, itu nggak kayak sebelahnya itu pelengkak-pelengkok itu. Bukan hanya istri bupati, malah beliau juga anggota DPRD provinsi. Beliau kok. juga ketua DPRD Provinsi Riau, yaitu Ibu Sela Pitaloka. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini berarti dulu tim suksesnya kayaknya. Lihat lancarnya, betul? Betul. Lah, ya nggak salah kalau nanti nyangoni. Lah wong ketua tim sukses kok ini, tim sukses. Namanya siapa Ibu? Nama saya Reni Lestari Widodo. Leni Restari Widodo. Kok dengar kalau di sini ada tabligh akbar? Dengar Pak, kebetulan saya asli Jawa Timur juga. Asli Jawa Timur juga. Jawa Timurnya mana? Ngawi. Walah tonggoku tiba Lah ini Ngawi, ini Bojonegoro, kok udah lama tinggal di Pelalawan? 2012, sebetulnya 2006 sudah di Rohul dan pindah ke Pelalawan 2012. Oh, 2006 di Rokan Hulu, terus pindah ke Pelalawan di 2012. Itu ceritanya minggat berarti ya? Melebarkan sayap. Apa minggat itu, ditagih hutang itu di Ngawi? Dikejar-kejar hutang terus minggat ke Rohul, terus habis itu minggat lagi ke Pelalawan. Melebarkan sayap. Apa ren alasan minggat? Suami orang mana suami? Ngawi. Ngawi juga kan, bener saya kan? Anaknya berapa anaknya? Putranya berapa? Putra putri, anak berapa? Alhamdulillah sudah 4 Pak. Loh kok manaan ya tiba Nyari tempat yang sepi. Mungkin di Ngawi nggak punya anak, terus begitu pindah ke sini langsung 4. Ya tak doakan mudah-mudahan tambah lagi sampai selusin. Boten Pak. Kok boten loh? Ada yang di pesantren anaknya? Alhamdulillah 2 di pesantren Sia, yang 2 di pesantren Pangkalan Kerinci. Alhamdulillah, tepuk tangan, tepuk tangan. Saya itu seneng banget kalau ada orang tua anaknya dipondokkan ke pesantren. Pokoknya seneng banget karena menurut saya di situasi seperti ini pendidikan anak itu ya solusinya di pesantren. Keren. Top. Nah, oke. Ibu nyanyi. Ya boleh berdua pokoknya, ayo. Ayo cepetan, ayo. Nyanyi apa? Terserah. Nyanyi, terserah. Nanti tak kasih hadiah. Sholawat aja ya? Ya, sholawat boleh, ayo.